Senja di desa Gombel Kidul selalu datang pelan-pelan, seperti enggan meninggalkan siang. Matahari merayap di balik bukit, meninggalkan garis jingga yang menyayat langit. Suara jangkrik mulai muncul dari sela rumpun bambu di belakang rumah, bersahutan dengan lolongan anjing yang entah menggonggong pada apa. Di halaman rumah kecil berdinding papan, suara tawa anak-anak menggema riang. Mereka bermain peta umpet, berlari di antara bayang-bayang pepohonan yang mulai memanjang. "Raffi, kamu yang jaga ya," teriak Dimas sambil menutup mata. Anak kecil berusia 7 tahun itu menutup wajahnya dengan tangan mungilnya dan mulai menghitung. 1, 2, 3, sampai 10 ya. Aku cari kalian. Satu persatu temannya menghilang di balik semak, di belakang pagar bambu, atau di antara pohon pisang. Tapi Raffi, dengan rasa ingin tahu khas anak kecil, malah berjalan lebih jauh dari batas halaman rumah. Di ujung gang kecil yang sepi, ada jalan setapak menuju rumpun bambu, gelap, sunyi, dan lembab. Dari arah itu, terdengar suara samar. Seperti perempuan bersenandung, lirih, penuh kasih sayang. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Raffi menoleh. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Tapi yang menjawab hanya desir angin dan suara daun bambu bergesekan. Ia melangkah mendekat, tertarik oleh suara yang terasa begitu lembut dan menenangkan. Seolah ada seseorang yang memanggilnya dengan kasih. "Raffi." Suara itu terdengar jelas kali ini. Lembut, serak, tapi hangat. "Raffi, sini nak ikut ibu, ya?" Langkah kecil Raffi berhenti. Ia mengerjap-ngerjap, menatap ke arah suara itu. Di antara bambu yang berayun perlahan, tampak bayangan perempuan tinggi dengan rambut panjang sampai pinggang. Matanya redup, senyumnya tipis. Ia melambai pelan ke arah bocah itu. "Bulan?" Raffi memanggil, mengira itu ibunya. Tapi perempuan itu hanya tersenyum lebih lebar, dengan gigi yang tampak terlalu banyak. "Raffi," bisiknya lagi, "jangan takut. Ibu sudah menunggumu lama." Angin tiba-tiba berhenti berembus. Semua terasa diam. Bahkan jangkrik pun seolah menahan suara. Lalu, sekejap kemudian, sosok perempuan itu lenyap di balik kabut yang muncul entah dari mana. Ketika Dimas dan teman-temannya keluar dari persembunyian, mereka memanggil-manggil nama Raffi. Tak ada jawaban. Mereka mencari ke seluruh sudut halaman, ke belakang rumah, hingga ke tepi jalan setapak itu. Yang mereka temukan hanya sandal kecil warna biru milik Raffi, tergeletak di tanah, dan bekas telapak tangan mungil di tanah lembab, seperti sedang diseret masuk ke dalam hutan bambu. Malamnya, desa Gombel Kidul berubah mencekam. Warga menyalakan obor dan berkeliling mencari. "Raffi! Raffi!" Suara teriakan bergema sampai ke hutan. Bulan menangis histeris di pelukan suaminya, Pak Surya. "Anakku, tolong carikan anakku, dia takut gelap." Sementara dari arah hutan, samar-samar terdengar kembali suara perempuan itu, bersenandung, lembut, tapi kali ini ada tawa kecil di ujungnya. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Dan malam itu, angin di Gombel Kidul membawa aroma kemenyan yang samar, tanda bahwa ada sesuatu yang bukan manusia sedang berjalan di antara mereka. Malam itu belum benar-benar berakhir. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti jalan-jalan desa hingga cahaya lampu minyak tampak seperti bintik api yang melayang di udara. Suara jangkrik berhenti, seolah alam pun menahan napas. Di tepi hutan bambu, para warga membawa obor dan senter seadanya. Mereka menyusuri setiap jengkal tanah, memanggil nama Raffi berulang-ulang. "Raffi, anakmu kemana? Wulan?" tanya seorang ibu dengan nada cemas. Bulan hanya bisa menangis, menatap gelap yang menelan anak semata wayangnya. Pak Surya, dengan wajah tegang dan tangan menggenggam parang, menembus masuk lebih dalam ke antara rumpun bambu. Udara di sana lebih dingin. Aneh. Ada aroma manis bercampur busuk, seperti bunga kenanga yang layu di atas kuburan. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu tergantung di batang bambu.
sehelai rambut panjang, kusut, dan basah. Ia menatapnya lama. Ujung rambut itu meneteskan air ke tanah, membentuk genangan kecil seperti darah yang menghitam. "Surya," panggil seseorang dari belakang. Ternyata Mbah Kromo, dukun tua desa itu, datang membawa dupa yang masih menyala. Asap putih mengepul, menari di udara. "Jangan lanjutkan pencarian malam ini," katanya dengan suara berat. "Kenapa, Mbah?" "Anak saya hilang. Saya harus temukan dia," seru Surya dengan mata merah. Mbah Kromo menatap ke arah hutan, matanya seperti menembus kegelapan. Yang mengambilnya bukan manusia. Semua orang diam. Hanya suara bambu bergesekan yang terdengar, menyerupai bisikan panjang. "Anakmu mungkin sedang dalam pelukan Wewe Gombel," kata Mbah Kromo pelan. Nama itu langsung membuat udara di sekitar menjadi lebih berat. Wewe Gombel, makhluk dari legenda desa, sosok perempuan tua berambut panjang dan payudara besar yang menjuntai, yang menculik anak-anak yang diabaikan atau ditelantarkan orang tuanya. "Dia tak menyakiti, tapi menyembunyikan," lanjut Mbah Kromo. "Anak itu akan disayanginya, dijaga, diberi kasih, karena dunia manusia telah menyakitinya." Ia memandang bulan tajam. "Tapi Wewe tak akan mengembalikannya, kecuali kau menebus dosamu." Bulan menatap Mbah Kromo dengan bingung, wajahnya pucat. "Dosa apa, Mbah?" Saya cuma ingin anak saya kembali." Mbah Kromo tidak menjawab. Ia menancapkan dupa ke tanah, lalu berbisik pelan seperti berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Jangan ganggu desa ini lagi. Kami akan cari jalan damai." Dari balik bambu, angin bertiup kencang sekali. Daun-daun berdesir keras, dan sekelebat bayangan tinggi berambut panjang terlihat di antara kabut, bergerak cepat seperti melayang. Suara tawa lirih terdengar, tawa perempuan yang serak dan nyaring di ujungnya. "Raffi, jangan takut, Nak." Bulan menjerit, hampir pingsan. Pak Surya memeluknya erat, sementara warga panik menyalakan lebih banyak obor. Tapi begitu cahaya diarahkan ke arah bayangan tadi, tak ada apapun. Hanya hutan bambu yang bergoyang perlahan, seperti baru saja dilewati sesuatu yang besar. Ketika mereka kembali ke rumah menjelang subuh, Pak Surya menemukan sesuatu di depan pintu, mainan mobil kecil milik Raffi, yang tadi siang dibawa anaknya bermain, kini basah kuyup dan dingin, seolah baru diambil dari tanah yang lembab. Malam itu, Bulan tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap ke arah hutan bambu yang tampak samar dalam kabut. Dan di antara sunyi malam, ia mendengar lagi suara itu, lembut, penuh kasih, tapi bukan suara manusia. "Raffi sekarang bahagia, Bu." Dia tak menangis lagi. Seketika, bulu kuduk Bulan berdiri. Di kaca jendela, bayangan perempuan berambut panjang tampak samar tersenyum, lalu menghilang perlahan bersama kabut. 3 malam telah berlalu sejak hilangnya Raffi. Desa Gombel Kidul mulai kembali sunyi, tetapi rumah Pak Surya dan Bulan tak pernah lagi benar-benar tenang. Orang-orang masih sering mampir membawa makanan, menenangkan Bulan yang tak berhenti menangis. Tapi setelah mereka pulang, hanya keheningan dan suara angin dari hutan bambu yang menemani. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11:37. Lampu minyak di ruang tengah berkelip-kelip, nyaris padam. Pak Surya baru saja menutup jendela ketika ia mendengar suara ketukan pelan dari langit-langit. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke atas. Rumah itu memang punya loteng kecil, jarang dibuka karena penuh debu dan barang lama peninggalan orang tuanya. Tok, tok, tok. Suara itu terulang lagi, kali ini disertai bunyi gesekan pelan, seperti langkah kaki kecil yang berjalan di atas papan kayu tua. "Bulan, kamu dengar?" bisiknya. Bulan mengangguk, wajahnya pucat. Ia menggenggam ujung kain selimut. "Itu dari atas, ya?" Pak Surya mengambil senter dan tangga kayu. Dengan napas berat, ia menaiki satu persatu anak tangga menuju loteng.
Setiap pijakan kayu berderit panjang, seolah rumah itu menahan napas bersamanya. Ketika kepala Pak Surya muncul di ambang loteng, udara di sana terasa berbeda, dingin, lembab, dan berbau tanah basah. Cahaya senter menyorot tumpukan barang lama, kardus, koper rusak, boneka usang tanpa mata, dan mainan Raffi yang seharusnya sudah dibuang. Lalu terdengar suara kecil itu. "Ayah." Pak Surya membeku. Itu suara Raffi. Jelas sekali. Lembut, gemetar, seperti datang dari sudut ruangan. "Ayah." Raffi haus. "Raffi?" seru Pak Surya, matanya mencari ke segala arah. "Nak, kamu di mana?" Tapi yang terlihat hanya bayangan panjang dari sinar senter yang menari di dinding kayu. Langkahnya maju pelan. Di ujung loteng, ada boneka kain yang dulu sering dimainkan Raffi, boneka kelinci dengan telinga sobek. Namun kali ini, boneka itu tersenyum. Senyumnya berubah, terlalu lebar, seperti dijahit ulang oleh tangan yang bukan manusia. Senter Pak Surya berkedip lalu padam. Dalam gelap, suara napas kecil terdengar di belakangnya, dan kemudian sentuhan tangan dingin di bahunya. "Ayah, jangan biarkan dia marah." Pak Surya berbalik seketika, tapi tak ada siapapun. Hanya udara beku, dan sesuatu berbisik dari kegelapan. "Dia sudah di sini." Tiba-tiba, suara berat dari bawah memecah suasana. "Surya, cepat turun!" teriak Bu Wulan panik. Ketika Pak Surya turun, wajah istrinya sudah penuh ketakutan. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang baru saja ditemukan di kamar Raffi. Sejumput rambut panjang dan basah, persis seperti yang ditemukan di hutan bambu 3 malam lalu. Rambut itu berbau tanah, dan sedikit amis, seperti darah lama. "Ini, aku nemu di atas kasur Raffi," kata Bu Wulan gemetar. Pak Surya menatap benda itu lama, lalu menatap langit-langit di atas mereka. Dari sana, samar-samar terdengar kembali suara lembut itu. Suara perempuan menyanyi lirih lagu Nina Bobo, diikuti oleh suara langkah kecil yang berjalan menjauh. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Angin berhembus melalui celah atap, meniup tirai jendela hingga berayun pelan. Dan malam itu, mereka berdua tahu, sesuatu telah tinggal di dalam rumah mereka. Matahari pagi di desa Gombel Kidul terasa redup, seperti tertahan awan kelabu yang berat. Setelah malam penuh teror, rumah Pak Surya kini seolah kehilangan napas kehidupan. Tirai jendela masih tertutup rapat, udara di dalam lembab dan berbau dupa yang belum padam. Bu Wulan duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat pasi. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Sejak fajar, ia hanya diam menatap baju Raffi yang tergantung di kursi. "Raffi pasti kedinginan di sana," bisiknya lirih. "Dia takut gelap, ya. Dia pasti menangis cari aku." Pak Surya memejamkan mata, menahan sesak yang menekan dadanya. "Aku akan cari lagi nanti malam, Lan. Kita pasti temukan dia." Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketika pintu dibuka, Mbah Kromo berdiri di sana. Dukun tua itu mengenakan kain hitam, membawa dupa dan kendi berisi air bunga. "Maaf, Surya. Wulan. Aku datang bukan hanya untuk menolong, tapi juga untuk mengatakan sesuatu yang kalian harus tahu." Mbah Kromo berjalan masuk pelan-pelan, menatap sekeliling rumah. Ia berhenti di depan kamar Raffi, lalu menyentuh pintunya dengan ujung jari. "Tempat ini sudah tercium oleh dia," katanya lirih. "Wewe itu tidak datang tanpa sebab. Ada sesuatu di masa lalu yang memanggilnya." Bu Wulan menegakkan badan, matanya gemetar. "Apa maksud Mbah?" "Dulu, di sekitar hutan bambu itu," ujar Mbah Kromo pelan, "ada seorang perempuan yang membuang bayinya di malam hari. Bayi itu mati tanpa nama, dan arwahnya menjerit setiap malam mencari kasih yang tak pernah ia dapat." Suara Mbah Kromo bergetar, seolah ia sendiri takut mengucapkannya. Tempat itu kini jadi wilayah Wewe Gombel.
Ia datang menjemput anak-anak yang merasakan kesepian yang sama. Bu Wulan menunduk. Wajahnya tiba-tiba pucat, seolah darahnya menghilang. Tangan gemetarnya mencengkeram kain jarik di pangkuannya. "Lan," panggil Pak Surya perlahan. "Kau, kenapa?" Air mata Bu Wulan jatuh, satu, lalu dua. Ia menutup wajahnya, tubuhnya mulai bergetar. "Yah, aku," suaranya parau, seperti tersangkut di tenggorokan. "Aku, dulu, pernah." Mbah Kromo menatapnya dalam. "Ucapkan saja, nak. Wewe hanya bisa dihentikan kalau dosanya diakui." Tangisnya pecah. "Dulu, sebelum aku menikah denganmu, aku pernah hamil, yah, dari lelaki yang pergi meninggalkanku. Aku takut, aku malu, dan aku membuangnya. Di belakang rumah lama, di dekat rumpun bambu." Ia menjerit sambil menutup telinganya, seolah suara masa lalunya kembali bergaung. "Aku dengar tangisnya malam itu. Aku dengar. Tapi aku lari. Aku lari dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa." Pak Surya mundur selangkah, wajahnya hancur. "Wulan," bisiknya lirih, matanya tak percaya. Mbah Kromo menunduk hikmat, lalu menatap mereka berdua. "Itulah sebabnya Wewe datang. Ia bukan sekadar penculik, tapi penjaga bagi anak-anak yang kehilangan kasih ibu." Raffi diambil karena darah ibunya masih menyimpan panggilan arwah anak yang dulu dibuang. Suasana rumah mendadak membeku. Angin tiba-tiba bertiup dari celah pintu, meniup dupa hingga nyalanya padam. Aroma wangi bunga berubah menjadi bau anyir. Dari langit-langit, terdengar suara tangis anak kecil, pelan tapi jelas. "Ibu, kenapa ibu buang aku?" Bu Wulan terhuyung, menutup telinganya sambil berteriak. "Tidak. Aku menyesal. Aku menyesal." Tangisnya bersatu dengan suara dari atas, seperti dua jiwa yang saling memanggil di antara dunia. Mbah Kromo memejamkan mata dan berkata tegas, "Kau harus menebus dosamu, Wulan, sebelum Raffi lenyap selamanya." Malam itu, Bu Wulan bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan bambu, di bawah cahaya rembulan pucat. Di hadapannya berdiri sosok perempuan tinggi berambut panjang, Wewe gombel, wajahnya separuh cantik, separuh busuk. Di pangkuannya, Raffi duduk diam, matanya kosong. Wewe tersenyum lembut. "Dia tak lagi menangis, Bu. Aku sudah menjadi ibunya sekarang." Ketika Bu Wulan berusaha mendekat, tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur merah. Tangan-tangan kecil muncul dari bawah, menarik kakinya sambil berbisik, "Ibu, jangan lupakan aku lagi." Bu Wulan menjerit, dan terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dari jendela, terlihat bayangan rambut panjang melintas perlahan di balik tirai. Malam itu, langit di atas desa Gombel Kidul tampak seperti diselimuti kabut hitam. Bulan hanya terlihat separuh, pucat, menggantung di balik awan. Suara gonggongan anjing menggema tanpa henti. Orang-orang sudah menutup pintu dan jendela, menyalakan dupa, dan berdoa pelan, sebab mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Di halaman rumah Pak Surya, Mbah Kromo menyiapkan ritual pemanggilan. Ia menaburkan bunga 7 rupa, menyalakan kemenyan, dan menancapkan keris kecil di tanah. Bu Wulan duduk bersimpu di belakangnya, mengenakan kain putih, wajahnya pucat tanpa warna. Di pangkuannya, ia menggenggam baju Raffi yang sudah kering, masih berbau tanah. Pak Surya berdiri di belakang mereka, menatap hutan bambu yang tampak seperti dinding bayangan yang berdenyut. "Jangan bicara apapun nanti," kata Mbah Kromo perlahan, suaranya serak. "Dan jangan lihat wajahnya terlalu lama. Kau bisa kehilangan jiwa." Ia menatap Bu Wulan. "Kalau dia datang, panggil namanya. Jangan takut. Tapi jangan menantangnya." Bu Wulan mengangguk lemah. Air matanya menetes tanpa suara. "Aku hanya ingin anakku kembali, Mbah."
Mbah Kromo mulai melantunkan mantra, suara pelan seperti bisikan angin di liang kubur. Asap kemenyan membumbung, menebar ke arah hutan bambu. Semakin lama, udara di sekitar terasa berat. Angin berhenti. Suara malam lenyap. Lalu, terdengar suara langkah dari arah hutan. Lambat, berat, menyeret sesuatu. Glek, glek. Ranting bambu bergoyang tanpa sebab. Bayangan hitam muncul, tinggi, membungkuk, dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Ketika cahaya obor menyentuhnya, kulitnya tampak hijau pucat, seperti mayat yang lama terkubur. Matanya besar dan merah menyala, tapi di balik ngeri itu, ada sesuatu yang tampak, sedih. Kalian memanggilku. Suara itu serak, seperti berasal dari dua arah sekaligus, dari mulutnya dan dari dalam kepala mereka. Bulan gemetar, tapi berusaha bicara. Wewe, kembalikan anakku. Sosok itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Anak itu tak menangis lagi. Aku memberinya kasih yang tak kau beri. Aku ibu yang menampung tangis-tangis yang dibuang manusia. Tidak, teriak Bulan. Aku menyesal. Aku sudah berubah. Wewe Gombel tertawa kecil. Tawa itu aneh, antara iba dan marah. Menyesal tak bisa menghapus tangisan. Kau menciptakan celah, dan aku hanya datang mengisi. Angin berhembus kencang. Api obor padam satu persatu. Asap kemenyan berubah hitam, berputar-putar di sekitar sosok itu. Dari balik kabut, muncul bayangan anak kecil, Raffi. Ia berdiri di samping Wewe Gombel, memegang ujung rambutnya, wajahnya kosong. Raffi, teriak Bulan, berlari mendekat. Tapi Mbah Kromo menahan bahunya keras-keras. Jangan. Itu bukan tubuhnya. Itu bayangan yang dijaga. Raffi menatap ibunya. Matanya sayu, suaranya pelan. Ibu, aku sudah punya ibu baru. Aku gak mau pulang. Bulan jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Raffi, maafin ibu, nak. Ibu janji gak akan ninggalin kamu lagi. Ibu akan tebus semua dosaku. Wewe Gombel menatapnya dalam. Mata merah itu perlahan redup, seolah bimbang. Kau kehilangan satu anak, dan baru sekarang menyesal. Mungkin penebusanmu bisa kuberi, tapi tidak tanpa harga. Mbah Kromo menunduk. Apa yang kau minta, Wewe? Nyawa yang melahirkan dosanya. Bulan menatap Wewe Gombel dengan mata berlinang. Kalau itu yang harus kubayar, aku rela. Pak Surya menjerit, jangan, Lan. Namun saat ia berusaha menarik istrinya, tanah di bawah mereka bergetar. Suara bambu saling memukul, seperti ribuan tangan kecil bertepuk di tengah hutan. Wewe Gombel perlahan menghilang, bersama Raffi dan kabut pekat yang membungkus malam. Suara terakhir yang terdengar hanyalah bisikannya yang dingin. Kau akan tahu dunia yang kuciptakan, dunia di balik kabut. Mbah Kromo memandangi tanah yang masih berasap. Dia membawanya masuk ke dunia lain, gumamnya lirih. Dunia tempat anak-anak hilang dan dosa menunggu ditebus. Dan di kejauhan, di antara bayang bambu yang menari, suara Raffi terdengar samar, memanggil ibunya. Bu, ayo ikut main, Bu. Kabut turun setebal mimpi buruk. Udara di desa Gombel Kidul terasa mati, tanpa suara jangkrik, tanpa embusan angin. Pagi itu, Pak Surya terbangun dengan dada sesak, seperti ada beban menindih. Di sisi ranjang, Bulan tidak ada. Pintu depan terbuka lebar. Di ambang pintu, jejak kaki basah kecil terlihat menuju arah hutan bambu. Bulan, panggilnya Parau. Tak ada jawaban. Ia berlari menyusuri jalan setapak, melewati kabut yang menelan pandangannya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, di bawah rumpun bambu tertua, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri diam, dengan kain putih berkibar lembut. Rambutnya panjang,
dan di sebelahnya berdiri sosok kecil, Raffi. "Raffi!" teriak Pak Surya, suaranya menggema di antara kabut. Anak itu menoleh, tersenyum pelan, lalu melangkah masuk ke celah sempit antara dua batu besar. Bulan menatapnya dari sisi lain kabut, matanya kosong, seperti sedang dalam pengaruh sesuatu. "Yah, dia manggil aku harus nyusul dia," katanya lirih. Pak Surya memegang tangannya, tapi tubuh Bulan terasa dingin, terlalu dingin untuk manusia. Seketika, angin berhembus kencang, dan kabut menelan mereka berdua. Ketika Pak Surya membuka mata, dunia di sekitarnya sudah berubah. Langit berwarna abu kehijauan, seperti kabut yang membatu. Pohon-pohon menjulang tinggi tanpa daun, batangnya bengkok seperti tangan. Di antara kabut, tampak puluhan anak kecil berjalan tanpa arah. Mereka tertawa pelan, suaranya menggema aneh, tidak serentak. Wajah mereka pucat, matanya kosong, seperti boneka hidup. Pak Surya berteriak, "Raffi! Di mana kamu, Nak?" Tapi yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri, sampai akhirnya terdengar bisikan. "Ayah, di sini." Ia berlari ke arah suara itu, menembus kabut yang semakin tebal. Di ujungnya, berdiri gerbang besar dari akar bambu, melingkar seperti rahim raksasa. Dari dalamnya, keluar cahaya kehijauan yang redup. Begitu ia melangkah masuk, aroma wangi bercampur busuk langsung menusuk hidungnya. Dan di sanalah ia melihatnya, Wewe Gombel, duduk di atas singgasana akar, tinggi dan menjulang, rambutnya terurai sampai menutupi tanah. Di pangkuannya duduk belasan anak kecil, termasuk Raffi, semuanya diam, menatap kosong ke depan. Di sekitar mereka, ratusan boneka bergantung di dahan bambu, sebagian bergerak sendiri, tertawa tanpa suara. Pak Surya menahan napas. "Lepaskan anakku." Wewe Gombel menatapnya, mata merahnya berpendar lembut. "Dia sudah punya tempatnya di sini. Dunia kalian hanya memberinya ketakutan." "Kau tak tahu rasa kehilangan itu?" teriak Pak Surya. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Aku dulu juga ibu, yang kehilangan anak. Dunia menertawakanku, mengusirku, membuatku gila. Maka aku membangun dunia untuk mereka, anak-anak yang ditinggalkan." Suara Wewe Gombel berubah sendu. Dari tubuhnya, keluar desau seperti tangis tertahan. Anak-anak di pangkuannya menatap Pak Surya, termasuk Raffi. "Ayah, di sini tenang. Ayah, gak ada yang marah di sini." Pak Surya menatap anaknya dengan air mata yang jatuh satu-satu. "Raffi, ayah mohon, pulanglah. Ibu menunggumu." Tiba-tiba, kabut di belakang Wewe Gombel bergolak. Dari sana muncul Bulan, masih mengenakan kain putih, wajahnya pucat tapi matanya hidup. Ia berjalan mendekat dengan langkah gemetar, menatap Wewe dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan. "Wewe," katanya lirih, "aku datang bukan untuk melawan. Aku datang untuk menebus. Jika kau ingin jiwa, ambil jiwaku. Tapi biarkan anakku kembali." Suara tangis bergema di seluruh tempat itu. Kabut berputar cepat, ranting-ranting berderak. Wewe berdiri, tubuhnya membesar, rambutnya menari seperti ombak hitam. "Kau berani menukar nyawa? Dunia ini tak pernah menerima penebusan semudah itu, Wulan. Sekali kehilangan, selalu kehilangan." Bulan menatapnya lurus, air matanya jatuh tanpa henti. "Aku tahu, tapi biarlah aku yang hilang, bukan dia." Langit dunia itu mulai retak. Cahaya putih menembus kabut, membakar bayangan-bayangan di sekitar. Anak-anak yang sebelumnya diam kini tersenyum, satu persatu berubah menjadi cahaya kecil yang terbang ke udara. Raffi menatap ibunya, menangis. "Ibu, jangan pergi." Bulan tersenyum, mengusap rambut anaknya untuk terakhir kali. "Ibu gak pergi, Nak. Ibu cuma ganti tempat." Tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan kabut.
Dan di hadapan semua makhluk yang hadir, Wewe Gombel berteriak panjang, suara campuran kesedihan dan kemarahan, sebelum menghilang bersama semua kabut yang menutupi dunia itu. Pak Surya terbangun di tanah basah di tepi hutan bambu. Matahari baru muncul di ufuk timur. Di pelukannya, Raffi tertidur lelap, tubuhnya dingin tapi hidup. Namun di antara bambu-bambu itu, samar terdengar suara lembut bersenandung lagu Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Dan di antara kabut yang perlahan sirna, tampak sosok perempuan berambut panjang duduk diam, menatap dari kejauhan, wajahnya setengah bulan, setengah Wewe Gombel. Pagi itu, langit desa Gombel Kidul tampak berbeda, lebih terang, tapi tetap terasa dingin. Burung-burung bernyanyi di kejauhan, namun suara mereka seolah datang dari jauh, seperti gema yang tersesat di lembah. Raffi terbangun di pangkuan ayahnya. Tubuhnya lemah, tapi matanya hidup. "Di mana ibu?" "Ya," suaranya kecil, seperti takut jawabannya akan menyakitkan. Pak Surya menatap anaknya lama, bibirnya bergetar. "Ibu sudah tenang sekarang, nak." Raffi menunduk, lalu menatap ke arah hutan bambu. "Tapi aku masih dengar ibu nyanyi." Pak Surya memeluk anaknya erat, mencoba mengusir rasa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Di pelukannya, ia merasa seperti memeluk dua dunia sekaligus, satu dunia nyata, dan satu dunia yang belum mau sepenuhnya pergi. Siang hari, warga datang ke rumah mereka membawa makanan. Mereka terkejut melihat Raffi kembali, tapi tak ada yang berani bertanya bagaimana. Hanya Pak Surya yang diam di beranda, memandangi hutan dengan mata kosong. Malamnya, setelah semua pulang, suara ketukan pelan di jendela membangunkannya. Tok, tok, tok. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di luar, hanya kabut tipis dan ranting bambu yang berayun perlahan. Tapi di meja ruang tamu, terletak sesuatu yang tak ada sebelumnya. Kain putih milik Bulan, terlipat rapi, masih basah dengan embun. Di atas kain itu, sehelai rambut panjang tergeletak, hitam, licin, dan dingin. Pak Surya menggenggam kain itu erat, matanya berlinang. "Wulan, apa kau masih di sana?" Malam berikutnya, Raffi mulai demam. Ia sering terbangun sambil memanggil ibunya, matanya setengah tertutup, seolah masih berada di dunia lain. Ibu bilang, dia kedinginan di sana. "Yah," gumamnya pelan. Pak Surya menatapnya cemas. "Kau lihat dia?" Raffi mengangguk. Dia di bawah pohon bambu, nyanyi buat anak-anak kecil. Tubuh Pak Surya merinding. Ia sadar, Bulan belum sepenuhnya pergi. Pengorbanannya tak membuat jiwanya bebas, hanya memenjarakannya di antara dua dunia. Malam ketiga, Pak Surya membawa lentera dan berjalan menuju hutan. Langit mendung, bulan tersembunyi, dan kabut mulai turun. Di bawah pohon bambu tempat mereka dulu menemukan kain putih, ia duduk dan berbisik lirih. "Wulan, aku tahu kau di sini. Kau sudah menebus dosamu. Sekarang, biarlah aku yang menggantikanmu." Angin berhenti. Hutan seolah menunggu. Dari dalam kabut, muncul siluet seorang perempuan. Rambutnya terurai panjang, wajahnya samar, tapi suaranya lembut seperti dulu. "Surya, jangan ke sini. Dunia ini bukan untukmu." Pak Surya berdiri, menatapnya tanpa takut. "Kau bilang dulu, kehilangan tak bisa ditebus. Tapi aku tak mau membiarkan kau hilang sendirian." Sosok itu menangis. Tangisnya lembut, tapi menggema ke seluruh penjuru hutan. Kabut menebal, ranting-ranting bergerak seperti hidup. Lentera di tangan Pak Surya padam. "Kalau begitu, temani aku," bisik sosok itu, suaranya bergetar di antara kabut. Ketika pagi datang, warga menemukan Pak Surya tertidur di bawah pohon bambu, tubuhnya membeku dalam posisi duduk, matanya terbuka lebar, seolah sedang memandangi sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Di sebelahnya, kain putih Bulan kembali terlipat rapi, tanpa setetes embun pun. Sejak hari itu,
Raffi tinggal bersama neneknya di luar desa. Setiap malam sebelum tidur, ia mendengar lagu lembut mengalun dari arah hutan. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digendong wewe gombel. Dan jika seseorang berjalan melewati hutan bambu saat senja, mereka akan melihat dua sosok berdiri di bawah pohon. Seorang laki-laki dan perempuan, berpegangan tangan, tersenyum dalam diam. Sementara di antara mereka, kabut perlahan menutup kembali gerbang menuju dunia lain. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Desa Gombel Kidul kini tampak tenang, tak lagi dihantui kabar anak hilang, tak lagi terdengar bisik-bisik tentang wewe gombel di setiap malam bulan purnama. Namun bagi sebagian orang tua di desa itu, hutan bambu di utara tetap dianggap terlarang, tempat di mana dunia manusia dan dunia arwah bersentuhan paling tipis. Raffi kini duduk di kelas 4 SD. Ia tinggal bersama neneknya, Bu Lastri, di rumah kecil dekat sawah. Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan wajah ceria, tapi setiap malam menjelang tidur, ia menatap ke arah bukit, tempat hutan bambu berdiri seperti penjaga masa lalu. Kadang, dari jendela, ia mendengar lagu yang hanya dia yang bisa dengar. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Suara itu lembut, menenangkan, dan selalu datang saat ia merasa rindu. Suatu sore, selepas hujan, Raffi berjalan sendirian ke tepi sawah. Langit berwarna jingga, kabut tipis menggantung rendah, dan di kejauhan, bambu-bambu bergoyang pelan tertiup angin. Ia berdiri di sana lama sekali, hingga akhirnya berbisik. Ibu, ayah, Raffi udah gak takut lagi. Lalu dari sela kabut, 2 kilau cahaya putih muncul perlahan, membentuk siluet 2 sosok yang berpegangan tangan. Mereka menatap Raffi dengan senyum yang tak berubah, lembut, penuh cinta, tapi juga jauh. Raffi melangkah mendekat, tapi sebelum ia sampai, kabut itu menutup kembali, dan hanya menyisakan wangi melati yang terbawa angin. Malamnya, Raffi menceritakan hal itu pada neneknya. Bu Lastri hanya terdiam lama, lalu mengusap kepala cucunya dengan mata berkaca. Mungkin mereka datang cuma buat lihat kamu, nak, memastikan kamu udah bahagia, katanya pelan. Raffi mengangguk. Iya, Nek. Tapi mereka bilang satu hal sebelum pergi. Bu Lastri menatapnya, jantungnya berdebar. Mereka bilang apa, Le? Raffi menatap ke arah jendela, ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut malam. Mereka bilang, kalau aku dengar lagu itu lagi, aku gak usah takut. Itu bukan untuk nakutin. Itu buat ngingetin, kalau ada cinta yang gak mati meski udah beda dunia. Sejak hari itu, Raffi tumbuh menjadi anak yang pendiam tapi bijak. Ia tak pernah lagi menyebut nama wewe gombel, tapi setiap kali hujan turun dan kabut naik, ia menyalakan lentera kecil di jendela kamarnya, tanda bahwa ia masih ingat. Dan bagi siapapun yang melewati hutan Gombel Kidul pada malam sunyi, kadang mereka mendengar lagu Nina Bobo yang sayup-sayup terbawa angin, disertai tawa kecil seorang anak yang terdengar bahagia. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digendong wewe gombel. Tapi kini, lagu itu tak lagi menyeramkan. Ia berubah menjadi doa lembut untuk mereka yang hilang, dan untuk mereka yang masih menunggu di antara kabut.